Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rodatul Jannah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Imam Bonjol Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Al-Quran Surat Yunus ayat 22-23. Mari kita dengarkan bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul Azim. Ada beberapa penjelasan yang akan saya terangkan dalam PPT ini. Konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran, tafsiran Quran Surat Yunus ayat 22-23. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsep pendidikan yang berakar dalam Al-Quran, khususnya melalui tafsiran mendalam Quran Surat Yunus ayat 22-23. Ayat-ayat ini memberikan landasan filosofis yang kuat tentang bagaimana manusia seharusnya belajar dan mengembangkan diri, tidak hanya dalam aspek duniawi tetapi juga spiritual. Tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana ayat-ayat ini relevan dengan tantangan pendidikan modern dan bagaimana kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajaran intelektual ini untuk mengali hikmah tersembunyi dalam Al-Quran. Ayat 22-23 dari surat Yunus menggambarkan manusia yang berada di tengah lautan. Masyarakat ini merasakan nikmat keselamatan setelah terombang-ambing oleh badai. Namun setelah mencapai daratan, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Ini adalah metafora tentang kehidupan dan ujian. Pendidikan dalam konteks ini adalah proses untuk menyadari ketergantungan kita kepada Allah, baik dalam suka maupun duka. Ilmu pengetahuan mengharuskan bahwa kita lebih dekat kepada Allah, bukan menunjukkan kita darinya. Ada dua poin dari masalah ini. Yang pertama, nikmat dan ujian. Kehidupan adalah kombinasi dari nikmat dan ujian. Pendidikan membantu kita menghadapinya dengan bijak.
Yang kedua adalah ketergantungan kepada Allah. Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah adalah inti dari pendidikan spiritual. Selanjutnya adalah tafsiran ayat. Menyucikan diri dari kesyirikan. Kesyirikan dalam ayat ini adalah hanya memberikan penyembahan berhala, tetapi juga segala bentuk penggunaan terhadap dunia dan melupakan Allah. Pendidikan sejati adalah proses penyucian diri segala bentuk kesyirikan ini. Ini berarti bahwa pendidikan harus membimbing kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk tujuan duniawi yang sempit. Pendidikan harus mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran Islam. Ada 3 poin. Yang pertama, menyucikan hati. Pendidikan membersihkan hati dari kecintaan berlebihan pada dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, menggunakan ilmu untuk kebaikan umat manusia. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah mengembangkan kesadaran spiritual, yaitu pendidikan yang berlandaskan pada ayat ini harus mengembangkan kesadaran spiritual. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pengembangan hati dan jiwa. Kesadaran spiritual ini akan membantu kita untuk selalu ingat kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan untuk menggunakan ilmu pengetahuan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Pendidikan harus menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan sosial. Ada 3 poin. Yang pertama, pengembangan diri, fokus pada pengembangan intelektual, emosi, dan spiritual. Yang kedua adalah akhlak mulia, yaitu membentuk akhlak mulia yang berlandaskan pada ajaran Islam. Yang ketiga adalah tanggung jawab, membangun rasa tanggung jawab dan moral sosial. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan, integrasi ilmu dan agama. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan diajarkan dalam keterangan nilai-nilai Islam dan agama diajarkan dengan model ilmiah. Integrasi ini akan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi. Kurikulum yang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Ada 3 poin. Yang pertama, ilmu pengetahuan, memahami dunia melalui ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah agama, memahami tujuan hidup melalui agama. Yang ketiga adalah integrasi, yaitu mengintegrasikan ilmu dan agama. Yang kedua, aktif dan partisipatif. Metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif ini berarti bahwa siswa tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Diskusi, studi khusus, proyek kolaboratif, dan simulasi adalah beberapa contoh metode pembelajaran yang dapat digunakan. Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan tujuan pembelajaran. Ada 3 poin. Yang pertama, diskusi, studi khusus, proyek kolaboratif. Selanjutnya adalah peran guru, model dan inspirator. Guru memiliki peran penting sebagai model dan inspirator bagi siswa. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan contoh bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus memiliki kompetensi pedagogis,
profesional, sosial, dan spiritual. Guru harus terus mengembangkan diri agar dapat mengembangkan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Guru adalah agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Ada 4 poin. Yang pertama, kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan berintegrasi dengan siswa dan masyarakat. Yang keempat adalah kompetensi spiritual, yaitu ketaatan kepada Allah dan akhlak mulia. Selanjutnya adalah evaluasi holistik dan berkelanjutan. Evaluasi pendidikan harus holistik dan keberlanjutan. Evaluasi ini hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Hasil evaluasi digunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi melibatkan bagaimana pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi adalah bagaimana integral dan sistem pendidikan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kognitif, pengetahuan, dan pemahaman. Yang kedua adalah afektif, sikap, dan nilai. Yang ketiga adalah psikomotorik, keterampilan, dan tindakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pendidikan untuk kemudian insani. Pendidikan adalah perspektif. Quran surat Yunus ayat 22-23 adalah proses untuk menciptakan diri dari kesyirikan dan mengembangkan kesadaran spiritual. Pendidikan harus mengintegrasikan ilmu, pengetahuan, dan agama, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, yang melibatkan guru sebagai model dan inspirator. Evaluasi pendidikan harus holistik dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk mencapai kemuliaan insan, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan seluruh alam semesta. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, kesadaran spiritual, kemuliaan insan, dan akhlak mulia. Baik, segitu dulu video kita pada hari ini. Ditunggu lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.